Shalom. Saya melanjutkan 1 Korintus pasal 14 yang terkena mesbah dupa. Setelah suci bisa masuk ruangan suci untuk menyembah Allah Bapa. Jadi fungsinya yaitu mesbah dupa itu untuk menyembah. Bicara tentang penyembahan, itu berbeda dengan doa. Ada 3 bahkan 4 varian doa. Doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur, baru penyembahan. Jadi penyembahan itu khusus ditujukan kepada Allah. Untuk memuliakan Allah, itu penyembahan. Jadi kalau jemaat melaksanakan 3 macam ibadah, nah salah satunya ibadah penyembahan ini, yaitu memuliakan Allah. Ayat 1-24 tentang bahasa roh. Ayat 25-40 ada peraturan dalam jemaat untuk menggunakan bahasa roh. Sekarang kita membaca ayat 1-5. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menerjemahkan sehingga jemaat dapat dibangun. Kejarlah kasih. Ini sebagai dasar bahwa apa yang kita kerjakan itu semua harus berdasarkan kasih. Nah, baru setelah itu usahakanlah memperoleh karunia roh, karunia bahasa roh. Usahakan untuk memperoleh. Jadi itu tergantung yang memberi karunia bahasa roh atau bernubuat. Dan nubuat ini ada 2 macam. Ada nubuat besar, yaitu menyampaikan firman Allah. Itu 2 Petrus. Lalu ada nubuat kecil. Nubuat kecil itu misalnya, hai anak-anakku, bla 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 bla, itu nubuat kecil. Tapi semuanya itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus mengaruniakan kepada seseorang. Nah, jangan lupa tujuannya. Nah ini, tujuannya adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Bukan untuk menjatuhkan atau dia konsentrasi kepada seorang lalu bernubuat kepada orang itu nggak benar. Karena ini dalam pertemuan jemaat.
Apa yang Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan? Karena Tuhan itu tidak suka, atau kita membaca sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadi semua itu diatur, ada aturannya. Dalam pertemuan jemaat juga ada aturannya. Nah, bernubuat di sini lebih jauh, bahwa bernubuat itu sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi salah satu, nah kecuali 3 orang itu ada yang menerjemahkan. Nah, sampai sekarang saya sendiri belum pernah melihat orang bisa menerjemahkan bahasa roh dalam bernubuat. Karena bahasa roh itu tidak ada alfabetnya. Dan bahasanya tidak dimengerti oleh manusia. Nah, jadi harus tertib ya dalam jemaat itu. Lalu apa yang kita lakukan? Ayat 26, ayat tadi sampai ayat 25. Ayat 26 sampai 40. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menyalin atau menerjemahkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sekali lagi tujuannya itu membangun, menasihati, dan menghibur. Yaitu karunia nubuat dan bahasa roh yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, tetapi harus seorang yang dipenuhkan Roh Kudus itu harus mengucapkan ini. Itu Kisah Rasul pasal 2. Jadi jemaat, para pimpinan harus berdoa bagaimana supaya jemaat itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, itu lain lagi. Lantas yang berikutnya adalah ada peraturan. Peraturan dalam sidang jemaat, yaitu tadi yang lain bermazmur, pengajaran, lalu bahasa roh atau penyataan Allah, itu dikenal dengan pengungkapan wahyu. Jadi harus semua itu walaupun tidak dikoordinir oleh orang, tetapi semuanya itu kalau namanya satu roh, itu bekerja sama. Nah, itu jemaat yang sehat. Lalu kita membaca ayat 34 dan 35. Ini penting sekali. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Para perempuan-perempuan di dalam pertemuan jemaat, di dalam ibadah, harus berdiam diri.
sebagai rasa hormat kepada laki-laki. Kalau dia punya suami, ya suaminya. Jadi Tuhan tekankan ini. Tidak diperbolehkan berbicara tentang apa saja. Kalau dalam pertemuan sidang jemaat yang berbicara ya seorang suami, seorang laki-laki membicarakan firman Allah. Begitu pula yang pimpin pujian itu juga harus laki-laki. Kecuali ya insiden dalam artian belum ada laki-laki di daerah, ya itu perempuan boleh ada, tapi hanya sementara itu. Kalau nanti ada laki-laki, ya harus laki-laki. Ayat 35 yang penting. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Setelah pulang, mereka bertanya kepada suaminya tentang firman Allah tadi, bagaimana ini. Nggak boleh pada pertemuan Jumat, wah seorang istri tahu-tahu nyelonong bertanya, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Saya membacakan dalam bahasa Inggris ya. Ayat 35. And if they will learn anything, let them ask their husband at home, for it is a shame for women to speak in the church. A shame itu artinya menodai, mencemari. Jadi kalau orang perempuan berbicara di dalam jemaat, maka dia menodai sidang jemaat, mencemari sidang jemaat. Padahal jemaat itu dipersiapkan menjadi perawan yang suci, yang kudus. Tetapi kalau sudah cemar, nggak bisa lagi, akan menjadi mempelai Kristus nanti. Arahnya ke sana. Ya, jangan lupa ini, bahwa perempuan itu kalau berbicara dalam jemaat, sama dengan menodai, mencemari sidang jemaat. Ya itulah firman Allah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.